Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bil lisan kita atas semua nikmat, karunia, dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita sekeluarga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari Minggu yang sangat cerah, indah, nyaman, dan damai ini, mari kita sempatkan dulu baca 3 kali doa ini habis sholat duha. Insya Allah biidznillah rezeki akan mengejarmu, kebutuhan akan cukup, dan usaha, pekerjaan, atau bisnis dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada hari ini, silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video-video terbaru dari kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tombol tulisan bertuliskan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan loncengnya lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update, sehingga Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video kami berikutnya. Dan kabar baiknya ini sahabat, yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Dan tak lupa kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasmu dengan kebaikan. Dan kepada semua sahabat yang mendengarkan video ini, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, mengabulkan semua hajat kita, menerima semua amal perbuatan yang kita lakukan, dan juga mudah-mudahan kita dilancarkan rezekinya, dilunasi hutangnya, diselesaikan semua masalahnya, dan semoga kita senantiasa diberikan cahaya iman, Islam, ihsan, kemudahan dalam beribadah, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah matahari terbit, setelah matahari tergelincir seperti pada sekarang ini, maka kita disunahkan untuk mendirikan sholat sunnah duha. Jadi batas waktu pelaksanaannya adalah sampai sebelum waktu berkumandang adzan duhur. Jadi sebelum sholat duhur, sebelum waktu manjingnya sholat duhur. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha barang 2 rakaat,
4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Atau lebih juga boleh. Minimal kita laksanakan 2 rakaat saja. Nah, sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kemarin, pada pagi hari kemarin, kita telah membahas salah satu zikir yang bisa kita amalkan, yang bisa kita baca setelah melaksanakan sholat duha. Pada pertemuan kemarin kita membahas zikir, yaitu membaca 100 kali sholawat Jibril atau sholawat Nabi yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, atau kalau membacanya dipanjangkan atau disambung menjadi seperti ini, Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi selain kita membaca berbagai macam zikir, termasuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya, pada pertemuan hari ini saya ingin mengajak kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga, jangan sampai terlewat untuk membaca doa ini, karena doa ini fadilahnya sangat luar biasa dan ada korelasi hubungan yang baik antara sholat duha dengan doa ini. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, fadilah dari doa ini sangat luar biasa, karena bisa dikatakan doa ini adalah doa multifungsi, karena di dalamnya sudah menyangkut semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk minta, yang pertama minta diberikan hidayah, kemudian yang kedua minta diberikan ketakwaan, yang ketiga minta diberikan sifat perwira. Perwira itu maksudnya kemampuan menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Dan yang keempat, kita memohon supaya diberikan kekayaan hati dan kecukupan. Jadi ada 4 dalam satu doa, sudah ada 4 permohonan yang kita mintakan kepada Allah. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat perwira atau kemampuan menahan diri dari melakukan kemaksiatan, dan kekayaan hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat, mari jangan lupa baca minimal setidaknya 3 kali setelah melaksanakan sholat duha. Kemudian kita juga bisa membacanya setiap melaksanakan sholat-sholat fardu dan juga sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, bagaimana doanya? Mari kita ulangi lagi, kita baca doa ini sebanyak 3 kali, semoga kita bisa hafal. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat perwira, atau kemampuan menahan diri dari melakukan kemaksiatan, dan kekayaan hati. Semoga dengan senantiasa kita melanggengkan membaca doa ini, maka kita yang pertama akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Petunjuk dari kegelapan menjadi terang. Petunjuk dari kesulitan menjadi kemudahan. Petunjuk dalam masalah ibadah akan diberikan, ditunjukkan jalannya. Kita akan ditunjukkan kepada siapa kita belajar, kepada siapa bagaimana cara kita meningkatkan ibadah dan sebagainya. Termasuk juga urusan dunia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Misalnya dagangnya sedang seret, akan diberikan petunjuk bagaimana caranya supaya laris. Dalam pekerjaan kita juga akan diberikan petunjuk. Dalam segala hal insya Allah kita akan diberikan petunjuk. Termasuk ketika misalnya sedang bingung menentukan pilihan, maka insya Allah akan diberikan hidayah. Kemudian yang kedua, kita akan
diberikan ketakwaan karena kita meminta kepada Allah. Orang-orang yang takwa itu dijamin rezekinya oleh Allah, dijamin semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua doanya akan lebih mudah dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, ketakwaan harus kita minta, harus kita berdoa ya. Kemudian yang ketiga, kita memohon, kita meminta sifat perwira, kemampuan supaya kita ini bisa menahan diri dari kemaksiatan. Jadi godaan untuk maksiat itu banyak sekali. Contohnya, misalnya kita memiliki relasi, teman kerja, teman bisnis, ataupun apa itu ya, lawan jenis, misalnya kalau wanita ya cantik, kalau laki-laki yang ganteng. Kita kemudian imannya goyang karena tergoda oleh ini. Makanya kita harus meminta petunjuk. Atau misalnya kita berhubungan dengan uang, berhubungan dengan hartanya, perusahaan, hartanya orang, hartanya masyarakat, hartanya negara. Kita sering tergoda untuk melakukan korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita bisa dijaga dari hal ini. Termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, mau mendekati zina, mau minum minuman keras, mau menggibah orang lain, dan sebagainya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kita meminta kekayaan hati supaya kita dikayakan oleh Allah secara lahiriah dengan banyaknya harta, kecukupan rezeki yang kita miliki. Tetapi juga kita diberikan kekayaan hati. Karena sesungguhnya orang yang diberikan kekayaan hati, maka dia akan memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya bukan orang yang terbanyak hartanya, tetapi orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Ini namanya adalah kekayaan hati atau qanaah. Semoga kita senantiasa diberikan kekayaan lahiriah dan juga kekayaan batiniah atau kekayaan hati ya. Termasuk semoga kita juga diberikan kekayaan amal ibadah dan sebagainya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa membaca doa ini 3 kali. Setiap selesai melaksanakan sholat duha, dan juga Anda boleh baca dan sangat dianjurkan dibaca setelah melaksanakan sholat fardu dan di sholat-sholat sunnah yang lain, serta Anda bisa membacanya kapan saja di mana saja. Sambil duduk, sambil jalan, sambil berangkat kerja, sambil nyetir mobil, dan sebagainya, silakan Anda baca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.